Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Ferdino dengan NIM 2020202120. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi atau pokok dari materi 1 sampai 6 untuk mata kuliah Al-Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA dengan dosen pengempu Ibu Husna Lutfiah. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu materi dari surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Pertama, Quran surat Al-Fatihah yang artinya pembukaan, yang terdiri dari 7 ayat dan surah Makiyah yang terdapat surah pertama dalam Al-Quran. Kandungan surah ini yaitu sangat jelas, yakni bernilai religius, sehingga dengan segala sesuatu diawali dengan menyebut nama Allah, dan juga mengandung nilai sopan santun, maaf, dan penyayang. Dalam ayat selanjutnya terdapat makna, yakni setiap nikmat seperti mengucapkan Alhamdulillah, sehingga nilai religius juga pun ada. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Fatihah ini yaitu Allah telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan baginya sendiri. Demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua surat Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh, terdiri dari 5 ayat. Surat Madaniyah ayat 113. Surat 113 yang isinya yaitu permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa dari siapapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, surat Al-Falaq ini disebut sebagai sifatnya Rabbul Falaq. Perilaku yang terpuji dalam surat Al-Falaq ini yaitu menjauhi perilaku dengki, menjauhi hal yang berhubungan dengan sihir, mau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu meminta pertolongan Allah dan menjauhi segala larangannya. 3. Ada surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir, yang terdiri dari 6 ayat. Surat Makiyah dan surat ke-109. Kandungan surah Al-Kafirun ini berisi tentang menunjukkan perbedaan sesambahan antara kaum muslim dan kaum kafir, dan ibadah kaum muslim dan orang-orang selain kaum muslim, yaitu bertentangan dengan kaum Islam ini. Surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas terhadap ajakan bangsa Quraisy untuk menyembah berhala walaupun sesat dengan tujuan apapun itu. Perilaku mencerminkan Al-Kafirun ini yaitu saling menghargai perbedaan antar agama dalam beribadah dan lain sebagainya. Yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan di tengah-tengah masyarakat sekitar. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada seseorang yang telah memiliki keyakinan tersendiri. Yang keempat, surah Al-Ma'un yang artinya barang yang berguna, yang terdiri dari 7 ayat. Kandungan surah Al-Ma'un ini yaitu menjelaskan sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama, yaitu adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk meminta pertolongan demi belas kasih, demi kebutuhan hidupnya. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa dirinya lebih besar derajatnya dari orang lain yang dicela tersebut. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan Al-Ma'un ini yaitu pertama, berteman baik dengan anak yatim, mencintai dan menyayangi, menolong dan bertutur kata dengan baik. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Ketiga, menyelenggarakan sholat tepat waktu dan tidak melalaikannya. Selanjutnya materi yang kedua, yang terdiri dari surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kausar, Al-Fil, dan At-Tin. Pertama, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat dan merupakan surah Makiyah, salah satu surah di dalam Al-Quran yang isi ayatnya membahas mengenai konsep ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pokok dari kandungan surah ini yaitu merupakan suatu penegasan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Dan surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid murni hanya kepada Allah yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Al-Ikhlas ini yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung dengan selain kepadanya. Yang kedua,
mempercayai bahwa Allah itu satu. Ketiga, meyakini bahwa Allah merupakan zat yang Maha Esa. Hal ini dapat kita lakukan dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi diri kita dari pada hal-hal yang mengacu pada kemusyrikan. Yang kedua ada surah An-Nasr. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Surah An-Nasr ini yang berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini, yakni janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Adapun pokok-pokok isi kandungan surah An-Nasr ini adalah yaitu yang pertama, surah An-Nasr ini menceritakan tentang kemenangan umat Islam atas kaum kafir Quraisy di Mekah. Peristiwa ini sering disebut Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijriah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan dan dapat memasuki serta menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Yang kedua, janji Allah memberikan kemenangan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mendakwakan Islam terbukti benar. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr ini yaitu pertama, menjadi pribadi yang sabar. Kedua, sabar dan sholat adalah 2 hal yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Yang keempat, menjadi pribadi yang gemar menolong sesama. Selanjutnya surah Al-Kautsar. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surah terpendek di dalam Al-Quran. Isi kandungan surah ini yaitu pada ayat pertama dijelaskan bahwa Allah memberi nikmat dan anugerah yang tidak terhitung nilainya. Dan pada ayat kedua, Allah memerintahkan sholat dan menunaikan zakat serta berkurban. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Kautsar ini yaitu bersyukur nikmat yang telah Allah berikan. Kedua, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ketiga, memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang keempat, tidak saling membenci. Selanjutnya ada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW. Dinamakan surah ini karena diambil dari ayat pertama surah ini yang artinya adalah gajah. Isi kandungan ini yaitu mengisahkan tentang pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah. Tapi sebelum sampai Mekah, mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat ini atau surat Al-Fil ini diturunkan sekitar 45 tahun setelah kejadian tersebut dan mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari Qaid atau tipu daya Abraha. Allah juga akan melindungi Rasulullah dari kaum kafir Quraisy. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Fil ini yaitu yang pertama, sikap rendah hati dan tidak pernah sombong, tidak pernah merasa lebih hebat dan lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kedua, tidak boleh sombong. Dan surah yang terakhir yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin ini yaitu merupakan suatu surah pendek dalam Al-Quran, dan surah ini hanya memiliki 8 ayat yang terdiri dari 34 kata dan 162 huruf dan merupakan surah ke-95 dalam Al-Quran. Dan dinamai At-Tin karena dalam permulaan surah ini diawali dengan pernyataan sumpah dengan menggunakan kata At-Tin, merupakan buah tin. Kandungan surah ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk terbaik secara rohani dan jasmani. Tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beramal soleh. Sungguhnya Allah adalah Hakim yang Maha Adil.
Perilaku yang mencerminkan surah At-Tin ini yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu wajib dilakukan. Karena manusia akan menjadi sangat rendah apabila ia tidak beriman dan beramal soleh kepadanya. Materi berikutnya yaitu materi yang ketiga, surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Al-Mujadilah ayat 11, dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa saat para ahli Badar datang dan mengucap salam, mereka dijawab oleh kaum muslimin dalam majelis tersebut. Namun para ahli Badar ini dibiarkan berdiri, tidak diberi tempat untuk duduk di dekat Rasulullah SAW. Melihat para sahabatnya itu, Rasul pun memerintahkan sebagian sahabat yang lain untuk berpindah dan memberikan tempat untuk ahli Badar tersebut. Mereka pun mematuhi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetapi ada kaum munafik yang ikut di majelis ilmu itu dan berkata serta menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil karena mengutamakan sahabat ahli Badar dibanding mereka yang sudah duduk terlebih dahulu. Lantas turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan keutamaan memberi kelapangan bagi orang-orang dalam majelis ilmu dan memberi duduk kepada ahli Badar. Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini mengajarkan kita untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Tak hanya itu, Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya tersebut bahwa akan memberikan imbalan berupa pahala dan diangkat derajatnya. Ar-Rahman ayat 33 ini sebab-sebab diturunkannya atau asbabun nuzul surat Ar-Rahman ini yaitu ketika orang-orang kafir bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 60. Isi kandungan surat Ar-Rahman tersebut yaitu Allah menyuruh jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika ia sanggup melakukannya. Kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Dan yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia ini. Perilaku yang mencerminkan surat ini yaitu kita sebagai manusia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat iman dan menjadikan dirinya menjadi derajat tinggi di dunia dan akhirat, dan rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya, serta tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 8 dan 146. Surat An-Nisa ayat 8 adalah ayat tentang warisan dan perbuatan baik. Kandungan surat An-Nisa ayat 8 ini yaitu yang pertama, tuntutan waris dan berbuat baik kepada kerabat. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Ketiga, berkata perkataan yang baik. Kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas dalam perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, ikhlas bersabar dan pemaaf, yang merupakan perilaku terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan An-Nisa 146 ini yaitu yang pertama, ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengharap pujian maupun sanjungan dari orang lain. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan maupun bertingkah laku. Selanjutnya materi yang keempat, yang terdiri dari surah Al-Baqarah 153, Ali Imran 134, Al-Anfal 27 dan Al-Ahqaf 13. Al-Baqarah 153, di surat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya. Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah sikap sabar dan banyak sholat. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah 153 ini yaitu Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan hanya kepadanya dengan sabar dan sholat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholat. Surah yang kedua yaitu surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ini menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Isi kandungan Ali Imran 134 ini yaitu surah Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa. 4 di antara karakter orang bertakwa adalah gemar berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit, mampu mengelola emosi dan menahan amarah, suka memaafkan, dan suka berbuat kebajikan. Ketiga yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta kita, justru mendatangkan keberkahan. Surah yang ketiga yaitu Al-Anfal ayat 27. Surah ini menjelaskan tentang amanah. Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak menerimanya. Isi kandungan dari surah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan serasi, dan keteraturan alam dan kehidupan ini dibebankan kepada manusia untuk memelihara dan mengembangkannya demi kesejahteraan hidup mereka sendiri. Yang keempat, surah Al-Ahqaf ayat 13. Surat Al-Ahqaf terdiri dari 35 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Diturunkan surah Al-Jathiyah dan dia menamai Al-Ahqaf yang artinya bukit-bukit pasir. Dan terdapat pada ayat 21 surat ini. Isi kandungan ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan, kami adalah Allah. Kemudian ia beristiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu, dan tidak mencampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik dan mungkar. Selanjutnya materi yang kelima, yang terdiri dari surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra 27, An-Nahl 114, dan Al-Maidah ayat 90-91. Surah Al-Furqan ayat 63 merupakan surah Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Kata Al-Furqan terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksud Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamai Al-Furqan karena dia mampu membedakan antara yang hak dan dengan yang batil. Isi kandungan surah Al-Furqan ini yaitu yang pertama, hamba Allah merupakan orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, hamba Allah adalah orang yang apabila disapa dengan ucapan yang buruk atau mengandung kata-kata yang menghina, mereka membalas dengan kebaikan atau ucapan yang mengandung suatu kebaikan dan keselamatan. Yang ketiga, hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang-orang yang selalu beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang tercermin pada surah Al-Furqan ayat 63 ini dan penerapannya serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadu, tidak memenang orang lain hina, tidak mengagung-agungkan diri, dan lain-lain sebagainya. Kedua, apabila ada yang berbuat jahat kepada kita, maka jalan yang dipilih adalah bersabar dan mendoakan mereka kebaikan, menghindari membalas orang tersebut, sebab apabila kita membalas mereka dengan keburukan juga, maka kita sama buruknya dengan dia. Surah yang kedua itu surah Al-Isra ayat 27. Surat Al-Isra ayat 27 yaitu termasuk surat-surat Makkiyah. Selain berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah ini juga membahas anjuran untuk berperilaku baik dan melarang sifat boros. Kandungan surah Al-Isra ini ayat 27 itu yang pertama, larangan berperilaku boros atau mubazir. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan dan termasuk kemaksiatan. Perilaku yang tercermin pada surah Al-Isra ayat 27 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari antara lain,
Yang pertama, tidak bersikap boros, baik mubazir terhadap waktu, harta, bicara, dan makan. Yang kedua, hemat dalam mengeluarkan harta. Yang ketiga, tidak menuruti bujukan hawa nafsu setan. Yang keempat, tidak menggunakan harta untuk bermaksiat. Surah yang ketiga itu surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl ini termasuk surat Makkiyah juga. Surah An-Nahl yang artinya adalah lebah. Lebah merupakan binatang yang menakjubkan, yang mengeluarkan banyak nikmat, terutama madu. Kandungan surah An-Nahl ini ayat 114 yaitu Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, atau yang kita kenal halalan thayyibah. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi kedua kriteria, yakni halal dan thayyib. Yang halal lagi baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan, dan thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Perilaku yang tercerminkan pada surah An-Nahl ayat 114 ini dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu makan dan minum dari makanan yang halal. Kedua, menjauhi makanan yang Allah haramkan. Yang ketiga, mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kandungan surah Al-Maidah ayat 90 ini yaitu yang pertama, seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang mengandung kemudaratan besar. Yang ketiga, orang-orang yang mampu meninggalkan atau bahkan menjauhi perbuatan yang demikian rupa, maka hidupnya penuh keberuntungan serta keberkahan hidup. Sedangkan kandungan surah Al-Maidah ayat 91 yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan meminum khamar, berjudi, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan syaitan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada memburuknya hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah salah satunya dengan menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian tersebut. Perilaku yang mencerminkan pada surah Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, menjauhi semua perilaku tercela, terutama meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Yang ketiga, mencegah adanya perbedaan atau perpecahan dan permusuhan sesama umat Islam. Yang keempat, tidak lupa selalu mengingat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Lalu materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu yang terdiri dari Quran surah Az-Zumar 53, An-Najm 39 sampai 42, Ali Imran 159, Al-Hujurat 13. Dan yang pertama surah Az-Zumar. Surah ini secara umum mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan juga meningkatkan rasa optimis akan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya yaitu pertama, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah akan mengampuni dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungan surah Az-Zumar ini ayat 53 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang berputus asa betapapun banyak dosa yang telah kita perbuat. Kedua, memberikan harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ampunan Allah itu sangat luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Surah An-Najm ini yang kedua itu surah An-Najm. Surah An-Najm merupakan surah Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jika diperhatikan dari surah An-Najm ini, maka surah tersebut banyak menjelaskan tentang wahyu, hari kiamat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
yang topik-topik tersebut merupakan nuansa surat Makkiyah karena ditujukan kepada orang-orang kaum kafir Quraisy di Makkah. Tujuan dari surah ini yaitu untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang-orang kafir itu menuduh bahwa Nabi telah membuat-buat karangan Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukanlah firman Allah, meskipun kaum musyrikin itu percaya kepada Allah. Namun mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Sebagaimana mereka itu tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surah An-Najm ini diturunkan untuk membela Nabi dan membantah dari tuduhan mereka, kaum kafir Quraisy tersebut. Surah Ali Imran 159 ini isi kandungannya yaitu dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum mukallaf, di samping anjuran untuk mereka agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikannya segala sesuatu kepadanya serta berpaling semua dari hal selainnya. Kedua, surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49. Diturunkan sesudah surah Al-Mujadalah. Al-Hujurat diambil dari kata hujurat yang pada ayat keempat yang artinya adalah kamar-kamar. Kandungan surah ini yaitu Allah telah menciptakan manusia dari laki-laki yaitu Nabi Adam dan perempuan yaitu Siti Hawa, lalu menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar dengan adanya perbedaan itu terjadilah ketertarikan untuk saling mengenal satu sama lain dan juga untuk saling menolong dan membantu sesama, bukan untuk saling mengejek dan mencemooh. Allah juga melihat kualitas manusia bukan dilihat dari keturunan, kekayaan, kepandaian, tetapi dari kualitas ketakwaan orang tersebut kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.